Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمهاتي وأخواتي في الله علمني وعلمكن الله علما نافعا الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan untuk kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut banyak amal saleh menjadi sempurna. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersimpuh di rumah Allah Azza wa Jalla di potongan bumi terbaik dalam rangka kita menghadiri daurah ilmiah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan yang mendengarkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya untuk menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam perjalanan yang begitu panjang. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla thana'uhu agar kita semua diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ibu-ibu dan akhwat semua dilimpahkan kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat, keberkahan dalam keluarganya, umurnya, ilmunya, hartanya, dan yang lainnya. Jam setengah memang agak singkat ya saya rasa untuk menyampaikan materi yang sangat panjang dan luas kalau kita mau bahas. Dan saya sampaikan bahwa ibu-ibu jangan berharap banyak dari saya. Insyaallah nanti saya cuma pelengkap di sini kalau bisa dikatakan. Insyaallah mudah-mudahan Ustadzun Al-Fadil nanti lebih luas dan lebih berisi insyaallah faidah-faidahnya. Adapun apa yang ana bisa sampaikan, ana sampaikan, mudah-mudahan ada faidah yang bisa kita raih insyaallah taala. Membahas tentang materi seperti ini kadang kita bingung mau mulai dari mana. Tapi ibu-ibu sekalian saya hormati, saya memulai dari firman Allah Azza wa Jalla dalam As-Sajdah ayat 16 dan 17 sebagai pembuka. Ummahat sekalian saya hormati, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan, perhatikan, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagi ahli qiyamul lail pahala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan, tidak memberitahu berapa kadar pahala orang yang qiyamul lail itu. Ya. Tidak lain tujuannya ya agar menjadi surprise ya, menjadi kejutan buat hambanya nanti di yaumil qiyamah. Allah berfirman di As-Sajdah ayat 16 dan 17, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
Fala ta'lamu nafsun, lihat. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berfirman, tatajafa junubuhum. Lambung-lambung mereka itu jafa. Yang paham bahasa Arab, di antara makna jafa itu adalah ya pengasingan atau antipati gitu. Jadi seolah-olah lambung-lambung ahli qiyamul lail itu asing dengan yang namanya kasur, dengan yang namanya tempat tidur itu seolah-olah. Ya, seolah-olah lambung-lambung orang ahli qiyamul lail itu ya itu antipati gitu kan. Makna jafa. Kalau nggak mau dimaknai bermusuhan gitu kan. Seolah-olah mereka musuhan sama yang namanya tempat tidur. Itu makna jafa. Ya, jafa bisa diartikan keras, kasar gitu kan. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ibu-ibu sekalian dan akhwat yang saya hormati, yad'una rabbahum. Mereka senantiasa berdoa kepada Rabb mereka. Ahli-ahli qiyamul lail itu ngapain lagi malam hari kalau enggak merengek, kalau enggak minta, kalau enggak ngemis kepada yang maha kaya, Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Yad'una rabbahum. Senantiasa mereka berdoa. Ya. Memohon kepada Rabb mereka. Bagaimana kondisinya? Khaufan wa tama'a. Khaufan. Penuh dengan rasa takut. Takut apa, Bu? Takut neraka. Ya. Ciri-ciri orang yang takut neraka itu dia tidak berat qiyamul lail. Dia tidak berat meninggalkan madhaji', tempat tidur mereka. Ya. Wa tama'a, dan juga harap. Penuh harap. Ada yang didambakan, ada yang dirindukan. Apa itu? Jannah. Surga yang mereka dambakan. Ahli qiyamul lail itu rindu surga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Ya. Dari apa yang kami rezekikan, enggak semua kok, mimma, sebagian dari yang kami rezekikan mereka infakkan. Berarti ada andil dia untuk Islam, untuk dakwah, untuk agama. Bukan hanya berpikir bagaimana saya bisa mengambil manfaat dari agama, dari dakwah, tapi apa yang bisa saya persembahkan untuk agama Allah Azza wa Jalla. Lanjutan ayatnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui, ya, ma ukhfiya lahum. Ini dia syahidnya, ma ukhfiya lahum, apa yang dirahasiakan, disembunyikan buat mereka. Menunjukkan bahwa Allah merahasiakan ya pahala orang-orang yang ahli qiyamul lail. Allah tidak sebutkan, tapi Allah rahasiakan agar betul-betul menjadi surprise, kejutan buat hamba-hambanya ahli qiyamul lail. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah rahasiakan, sembunyikan bagi mereka min qurrati a'yun, dari penyejuk pandangan mata nanti di akhirat itu. Ya. Keindahan-keindahan yang belum pernah terbesit sebelumnya, belum pernah terlihat, belum pernah terdengar sebelumnya. Allah rahasiakan buat mereka. Buat apa itu semua? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan, ganjaran, ya, dengan sebab apa yang dahulu mereka perbuat ketika di dunia. Termasuk amalan mereka. Amal mereka adalah ya berdiri ya di hadapan Allah di sepertiga akhir malam. Ibu-ibu yang saya hormati, ada ayat lain sebagai penyokong juga ayat yang kita bawakan ini, Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Allah ya menceritakan, atau Allah Subhanahu wa taala mengenalkan tentang siapa sih orang-orang baik itu. Mudah-mudahan kita semua jadi orang baik, ibu-ibu. Siapa sih orang-orang muhsinin itu? Karena kalau di ayat 16-nya, di akhirnya muhsinin. Siapa muhsinin itu?
Siapa hamba-hamba yang ihsan, yang baik, muhsinin itu siapa mereka? Allah sebutkan di antara ciri-ciri mereka, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di malam hari sedikit mereka tidur. Bukan sebaliknya kebanyakan tidur, tapi sedikit mereka tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur menjelang subuh itu mereka nggak tidur lagi, tapi apa? Duduk setelah tahajud, setelah qiyamul lail, dia duduk yastaghfirun, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa mereka. Ya, mereka minta ampun kepada Allah di waktu sahur menjelang subuh, ya, atas dosa-dosa mereka. Wabil asharihum yastaghfirun. Wallahi ibu, tidak ada waktu yang paling indah di dunia ini melainkan sejam atau setengah jam atau seperempat, ya, menit gitu ya, dari akhir malam, sepertiga akhir malam. Itu waktu-waktu yang paling indah di dunia ini, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi ahli qiyamul lail, itu adalah waktu-waktu yang paling indah. Paling tidak sejam atau setengah jam sebelum subuh, itu waktu paling indah bagi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Ya. Kemudian ummahati fillah, ya, wa akhawati azzani wa azzakunallah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengomentari ayat tadi As-Sajdah 16-17 itu, kata beliau, undur kaifa annahum akhfau ibadatihim fil lail 'anil nasi fa akhfallahu anhum tawabahu fal jazaa'u min jinsil amal. Bahwasanya lihatlah, kata Ibnu Qayyim, bagaimana Allah merahasiakan sebagaimana hamba-hamba ahli qiyamul lail tersebut merahasiakan ibadah mereka. Karena namanya qiyamul lail kan identik dengan waktu sepi, jauh dari pandangan manusia. Lihatlah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana mereka merahasiakan ibadah mereka di malam hari itu, yaitu tahajud. Ya, di saat manusia asyik dengan dengkurannya, tidurnya, ya, dia rahasiakan ibadahnya, nggak ada yang tahu. Bahkan sebagian salaf ada yang sampai 30 tahun dia qiyamul lail, istrinya nggak tahu kalau dia suka qiyamul lail. Ya, dia rahasiakan. Maka ya Allah pun rahasiakan dari mereka pahalanya. Sama-sama saling merahasiakan. Dia rahasiakan amalnya, Allah pun juga apa? Rahasiakan baginya pahalanya. Al-jaza' min jinsil amal. Dia rahasiakan, Allah juga rahasiakan. Subhanallah. Ya, Allah rahasiakan, saking besarnya ibu-ibu, saking ya dahsyatnya pahala orang yang qiyamul lail itu Allah rahasiakan. Dan merahasiakan amal ibu-ibu itu adalah ciri-ciri atau tanda daripada keikhlasan. Karena kalau amal ditampak-tampakin, disebut-sebut, diungkit-ungkit, itu ciri-ciri tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Tapi kalau amal dirahasiakan, itu lebih ad'a lil ikhlas, lebih rentan untuk ikhlas, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah singkap, ibu-ibu yang saya hormati, itu hanya apa yang disebut dalam hadis Imam Ahmad, Tabrani dan Al-Hakim. Tadi kan dirahasiakan ya balasannya, ganjaran orang qiyamul lail ya. Allah rahasiakan berdasarkan ayat tadi. Ada yang Allah singkap, ibu-ibu. Mungkin ini biar jadi motivasi buat kita semua, ibu-ibu. Ada yang Allah singkap. Apa itu? Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Perhatikan ibu-ibu, ini nafas Nabi kita. Kita dengarkan. Jangan diam karena saya yang berbicara, tapi diamlah karena yang disampaikan ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati ghurafa. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Ya. Ada kamar-kamar, kata Rasulullah SAW. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ya. Yang zahirnya, ya, luarnya tampak dari dalam. Ya, kemudian apa? Dalamnya tampak dari luar. Bahasa kita apa, Bu? Transparan. Ibu udah mulai ngayal-ngayal toh? Di surga ada kamar-kamar transparan. Subhanallah. Faqala Abu Malik Al-Asy'ari, berkatalah Abu Malik Al-Asy'ari, liman hiya ya Rasulullah? Lihat nih.
keponya sahabat ini menunjukkan dia ngebet untuk dapat kamar-kamar transparan tersebut di surga. Mudah-mudahan ibu-ibu pun sama, kita pun sama, ngebet dapat kamar-kamar transparan di surga. Yang mungkin di dunia lihat kanan kiri tembok, depan belakang tembok, ya udah gitu sempit mungkin dan seterusnya. Tapi busyra laki, kabar gembira buatmu wahai wanita-wanita malam, ya, yang menghidupkan waktu malam dengan qiyam. Nanti ada kamar-kamar transparan yang luasnya hanya Allah yang tahu untukmu, disiapkan untukmu oleh yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Dermawan, Maha Baik, ya, yang engkau berdiri kepadanya di sepertiga akhir malam. Untuk siapa kamar-kamar transparan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, liman atabal kalam. Satu nih, terutama ibu-ibu, mohon ini belajar kita ibu-ibu. Atabal kalam, kamar-kamar transparan itu buat orang-orang yang kalau ngomong itu apa? Baik, nggak nyakitin, nggak nyelekit, nggak menyayat hati saudarinya. Ya, ini satu. Yang kedua, wa at'amat ta'am, suka memberi makan, gratis, nggak pakai bayar, gratis. Undang orang, bagi-bagi makanan kepada orang, terus gratis. Sembelih apa, bagi-bagi, dan seterusnya. Itu kebiasaan Nabi bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Sembelih kambing, kadang bagi-bagi. Subhanallah, beri makan. Ya. Kemudian apa? Wa bata qa'iman wan nasu niyam. Dan dia bangun berdiri di malam hari, mabit di malam hari, qiyam dalam keadaan berdiri, sedangkan manusia sedang asyik tidur. Buat mereka lah kamar-kamar transparan di surga itu. Mudah-mudahan ada kerinduan, ya, kerinduan di pojok hati kita terhadap kamar-kamar tersebut, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam jadi ulama setelah masuk Islam. Beliau menceritakan bahwa lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, manakala Rasulullah SAW datang, ya, pertama kali ke Madinah dalam hijrah beliau yang mulia, injafalan nasu qibalahu, maka manusia berbondong-bondong mendatangi beliau, mendekati beliau. Sang guru ini, ustadznya umat, Nabiul Ummah sallallahu alaihi wasallam, datang manusia. Heboh manusia, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Ramai manusia, happy, senang datang guru mereka, guru pertama umat ini, nabi mereka, kekasih mereka datang. Rasul datang, Rasul datang, Rasul datang. Orang dulu kita, kalau orang tua kita Ustadz Yazid aja datang, Masya Allah, rasanya gimana gitu. Ketika beliau datang ngajar ke sini dulu rasanya Masya Allah, ya, beda suasana hati rasanya dan seterusnya. Samping orang berilmu, samping orang saleh. Ini yang datang siapa? Guru pertama umat, ustadz pertama umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa? Abdullah bin Salam, fajitu finnas, saya buru-buru datang ke tengah-tengah manusia, li'anzur, saya mau lihat juga, penasaran sosok Rasulullah gitu kan, Masya Allah. Yang tidaklah beliau dilihat siapapun kecuali dia langsung jatuh cinta. Ya, gagah Rasulullah SAW. Falamma tabayyantu wajhah, manakala aku, ya, tabayyun, jelas melihat wajah beliau itu, araftu anna wajahu laisa biwajhi kadzdzab. Aku tahu, aku yakin betul ini muka bukan muka pendusta, ini pasti yang dia bawa benar nih. Yang dia dakwahin pasti benar nih, mukanya aja bukan muka pendusta. Baru wajahnya, baru tampangnya, baru face-nya, belum nanti beliau ngobrol, ngomong, ceramah. Masya Allah. Maka fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi, yang pertama kali ucapan perdana, sabda perdana beliau di Madinah yang aku dengar langsung dari beliau ketika beliau masuk kota Madinah, nggak ada sabda yang lain, ucapan yang lain kecuali apa? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkan salam. Ya, mau kenal nggak kenal, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan gratis. Wasilul arham, sambung silaturrahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari sedangkan manusia sedang asik tidur, kata Nabi SAW. Ini anjuran-anjuran perdana Nabi SAW. Setiap ucapan yang saya sampaikan, ibu-ibu, adik-adik, satu faedah yang saya sampaikan tolong diperhatikan dengan baik, karena nanti 5 pertanyaan akan diambil dari itu.
5 pertanyaan akan diambil dari materi kita. Ya, yang perlu dicatat supaya nanti nggak salah jawabnya. Ya. Jadi salatlah di malam hari sedangkan manusia sedang apa? Asyik tidur. Apa faedahnya? Tadkhulul jannata bisalam. Kalian bakal masuk surga dengan sejahtera. La ilaha illallah. Demi Allah ibu-ibu, kalau tidak ada nas-nas dalil-dalil keutamaan qiyamul lail melainkan karena dia sebab masuk surga, cukup. Kalau tidak ada ya riwayat lain yang menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail kecuali dikarenakan dia sebab masuk surga, udah cukuplah satu aja hadis ini. Ibu subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya mau nanya, Bu. Ibu mau nggak levelnya tinggi nanti di surga, Bu? Ya, kan surga ada 100 tingkatan tuh, ya kan? Kita level berapa nih? Ya. Saya nanya juga, ya, dengan apa? Jawab. Dengan apa Rasulullah SAW mendapatkan derajat yang tinggi di surga nanti di akhirat kelak? Dengan sebab apa, ibu-ibu? Yang dikenal dengan maqaman mahmud. Maqaman mahmuda. Ya, kedudukan atau tempat yang terpuji, yang tinggi, yang mulia. Dengan apa beliau dapatkan sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya Al-Isra 79. Beliau mendapatkan itu dengan yang sedang kita bahas, ibu-ibu. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsak عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل." Dan dari sebagian apa? Malam. Enggak semalam suntuk kok, Bu, dimintanya sebagian malam. Fatahajjad bihi. Maka apa? Tahajudlah Muhammad, kata Allah Azza wa Jalla. Nabi kita disuruh tahajud. Sebagai apa fungsinya? Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga Rabbmu mengangkat dirimu ke tempat yang apa? Yang terpuji, yang mulia, yang tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sama, kalau kita pun ingin meraih kedudukan yang tinggi kelak di akhirat, di surga, maka apa? Ikuti Nabi kita. Fatahajjad bihi. Tahajud, qiyamul lail. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, ibu-ibu saya hormati, untuk kita qiyamul lail. Ya. Ya. Bangun untuk kita qiyamul lail. Dalam hadis Abu Umamah, ya, diriwayatkan Imam As-Suyuti, begitu juga disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin. Sesungguhnya qiyamul lail itu habit dan kebiasaan, adat kebiasaannya orang-orang saleh. Non saya ibu-ibu, kita belum bisa pede mengatakan diri kita ini orang soleh atau solehah kalau kita masih belum bisa bangun malam. Harus ngaku kita, Bu. Nerima saja kita. Ya. Karena da'bus salihin, kata Nabi, habit kebiasaan orang soleh adalah apa? Qiyamul lail. Ya, fa innahu da'bus salihin qablakum. Sungguhnya qiyamul lail itu adalah habitnya orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah. Dan qiyamul lail itu sarana pendekat kepada Allah Ta'ala. Wa manhatun li'anil ithmi. Dan qiyamul lail itu pencegah dari dosa. Orang kalau sering qiyamul lail, dia jijik dengan dosa. Wa takfirul lisayyi'at. Dan qiyamul lail sebagai penghapus akan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Wa mataradatun lidda'i anil jasad. Ini yang ibu-ibu takuti, ini banyak. Dan qiyamul lail itu ternyata ibu-ibu pengusir penyakit dari jasad. Maka banyak penelitian para ahli, dokter dan seterusnya meneliti bahwa ternyata qiyamul lail itu obat dari banyak penyakit. Dan itu sudah rasakan oleh yang mempraktekkan dan yang pernah mengalami, ya, yang sudah melakukan tajribah, gitu kan ibu-ibu. Betul bahwa qiyamul lail itu ternyata obat yang sangat mujarab, ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Yang berbicara soalnya siapa? Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang berbicara, yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu tapi dengan
wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail itu mengusir penyakit dari badan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saudara, menyehatkan ternyata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat diriwayatkan Imam As-Suyuti, disahihkan Imam Albani dalam Al-Jami' As-Saghir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, begitu juga dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Beliau bersabda, "Atani Jibril, aku didatangi Jibril, faqala ya Muhammad." Maka beliau Jibril bilang sama saya, ini Jibril ini kekasih Nabi kita di kalangan malaikat. Musuh ya Yahudi di kalangan malaikat. Siapa dia? Jibril. Apa kata Jibril kepada kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Muhammad, ish ma syi'ta." Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Ya. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintai siapa yang kau mau wahai Muhammad. Cintai siapa yang kau kehendaki, kau pasti berpisah dengannya Muhammad. Ada hari kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, beramallah kehendakmu Muhammad, engkau pasti akan dibalas. Wa'lam, dan ketahuilah Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan, ya, karamah, kemuliaan, syaraf seorang mukmin itu adanya di qiyamul lail. Mau jadi orang mulia, qiyamul lail. Mau jadi orang terhormat, qiyamul lail. Wa izzuhu, dan izzahnya seorang mukmin, ya, adalah apa? Istighna'u 'anin nas. Dia enggak butuh-butuh banget sama manusia. Dia arahkan kebutuhannya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena kadang kalau berharap sama manusia banyak kecewa. Berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Minta sama Allah enggak akan pernah kecewa. Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Zakaria bilang, aku enggak pernah kecewa minta kepadamu ya Rabb. Pasti kita nggak akan kecewa kalau minta sama Allah Azza wa Jalla. Ada hadis yang sangat menakjubkan saya, ibu-ibu. Tolong diperhatikan. Ini nafas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak tahu ibu-ibu takjub dengan hadis ini apa tidak. Kalau saya takjub sekali dengan hadis ini. Dan hadis ini viral sekali, sering kita dengar oleh ustadz-ustadz kita. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ya. Nabi bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya." Setiap malam, enggak seling-seling ya, enggak selang-seling ya, setiap malam Rabb kita Allah Azza wa Jalla itu turun kemana, Bu? Ke langit bumi. Lapisan pertama sana. Dekat enggak berarti? Dekat, ibu-ibu. Lapisan langit pertama, sama'id dunya. Baitul Izzah situ. Ya. Kemudian apa? Ibu-ibu yang saya hormati, kapan itu kata Rasul? Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika masih tersisa sepertiga akhir malam. Ya Allah. Makanya dari tadi awal saya sebut sepertiga akhir saya sebut, karena di situ momen Allah tuh turun. Yang hadis ini oleh ahli ta'wil ditakwilkan seenak ya gimana saya mau ngomongnya, semau-maunya. Yang turun rahmatnya katanya. Bukan zat Allah katanya. Allah musta'an. Ya. Kapan Allah turun, ibu-ibu, setiap malam ke langit dunia itu? Ketika tersisa sepertiga akhir malam. Akhir ya Bu ya, sepertiga akhir malam, berarti menjelang subuh. Yaqul, Allah memanggil ibu-ibu, ya Rabb kita manggil. Ya, mengatakan man yad'uni fa astajibalah. Siapa kiranya yang berdoa kepadaku di momen ini, di waktu ini, aku ijabahi loh baginya. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa gerangan yang minta merengek di jam segini kepada saya pasti kasih. Man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa gerangan yang banyak dosa, minta ampun, istighfar di jam segini, saya pasti ampuni. Siapa ya? Allah manggil. Nida, Allah manggil. Man, siapa? Allah nanya, Allah manggil. Ya. Maka ibu-ibu saya hormati, jadilah ibu-ibu kita semua seolah-olah mendengar panggilan tersebut, kemudian kita menjawab, ibu-ibu. Ketika Allah bilang, "Man yad'uni
fa astajibalah. Siapa yang mau berdoa di jam segini ya kepada saya, kemudian saya ijabahi. Ibu bilang apa? Saya ya Allah, saya Allah, saya bangun ya Allah, saya bangun ya Allah, saya ya Allah, saya bangun, saya wudhu, saya sholat ya Allah, saya minta ya Allah, saya berdoa. Jadilah seolah-olah kita yang mendengar panggilan tersebut, kemudian saya ya Allah, saya. Man yas'aluni, siapa yang minta kepada saya, fa'u'tiya, kemudian saya kasih. Saya ya Allah, saya mau ya Allah, saya mau dikasih ya Allah, saya fakir, saya butuh ya Allah, saya miskin, saya butuh ini, butuh itu. Saya ya Allah. Jadilah yang menjawab gitu, seolah-olah kita dengar dan kita jawab. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang minta ampun kepadaku kemudian aku ampuni. Saya ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, saya minta diampuni ya Allah, mohon diampuni ya Allah. Jadilah kita yang ngacung ibaratnya waktu tersebut, menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla tersebut. Ibu Allah Ta'ala. Itu di saat kebanyakan manusia atau sebagian manusia bergadang dengan maksiatnya, kalau enggak ya tidur pulas. Sedangkan engkau adalah salah satu dari rombongan tersebut yang sedikit yang berdiri ya munajat di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena butuh diijabahi, butuh dikasih, butuh diampuni. Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya takjub dengan seorang ibu-ibu yang ini kisah nyata, ibu-ibu di Saudi, seorang ibu yang Masya Allah, Qiyamul Lail sudah jadi habit dia, kebiasaan dia. Ya, anaknya laki-laki nanya, "Mak, kenapa sih emak ini nggak pernah ninggalin Qiyamul Lail? Qiyamul Lail terus gitu, tahajud terus Qiyamul Lail. Kenapa sih, Mak?" Ya, saya lihat emak Qiyamul Lail terus. Maka dengan polosnya ibunya berkata, "Nak, berapa tahun yang lalu saya pernah dengar di radio, katanya Allah sepertiga malam turun." Dengan polosnya ya. Saya pernah dengar di radio Allah sepertiga akhir malam turun. Ya. Nanya, siapa yang minta, ya siapa yang berdoa diijabahi, siapa yang minta dikasih, siapa yang istighfar diampuni. Ya. Maka apa? Saya malu, Nak, katanya. Ya Rabb, saya malu, Nak, Allah turun ke langit dunia, nggak ada yang nyambut, nggak ada yang apa? Jawab. Allah nanya siapa yang apa? Berdoa kepada aku ijabahi, nggak ada yang jawab, malu. Ya. Siapa yang minta, nggak ada yang jawab gitu. Siapa yang minta ampun, nggak ada yang jawab, malu saya, Nak. Masa Allah turun, ibaratnya repot-repot turun, nggak ada yang nyambut, malu saya. Dengan kepolosannya dia bilang, saya malu, nggak ada yang nyambut Allah. Nah, makanya saya bangun terus. Akhirnya apa? Merinding kulit anaknya tersebut, ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar ucapan ibunya tersebut. Saya malu Allah turun, ya tidak ada yang nyambut. Subhanallah. Makanya sebagian salaf ada yang berkata, adraktu aqwaman yastahyuna min tulid dhaj'ah bil lail. Saya mendapatkan sebagian kaum, ya, saya pernah mendapatkan sebagian kaum mereka malu kepanjangan tidur di malam hari. Mereka malu dari kebanyakan tidur, kepanjangan tidur di malam hari. Itu sebagian salaf seperti itu. Ya, ibu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bertanya ibu-ibu, Allah kaya enggak? Kaya. Kita? Antumul fuqara ilallah. Kalian fakir, butuh kepada Allah. Harusnya ibu-ibu, orang kaya yang datengin orang miskin, atau orang miskin yang datengin orang kaya? Harusnya. Ya Rabb. Yang terjadi ternyata apa, Bu? Allah yang maha kaya malah yang repot-repot datengin. Harusnya yang bangun duluan, yang sebelum Allah datang, yang udah siap-siap nyambut duluan, yang butuh ya Bu ya, yang fakir ya Bu ya. Kita ya Bu ya. Ternyata apa, Bu? Allah yang turun duluan, yang datang duluan kepada orang fakir. Ternyata orang fakirnya kebanyakan tidur. Allahnya datang yang maha kaya mau ngasih pada tidur orang fakirnya, kepiye. Gimana kita mau mengakui mencintai Allah sedangkan kita nggak suka untuk berkhalwat berdua dengan Allah di waktu turunnya? Sekali lagi, bagaimana kita mengaku mencintai Allah
kitanya nggak suka untuk berkhalwat dengan Allah di waktu turunnya sepertiga akhir malam. Aneh gitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Sayyidul Mutahajjidin, rajanya orang-orang tahajud, rajanya ahli qiyamul lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah agak marah ibu-ibu. Dalam hadis Bukhari dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, manakala beliau mengetuk pintu Fatimah dan Ali. Mengetuk pintu rumahnya Ali dan Fatimah. Maka Rasul bilang, "Ala tusallun?" Malam-malam nih ibu-ibu, waktu-waktu qiyamul lail. Ya, diketuk. "Tidakkah kalian salat malam?" Ali bilang, "Faqultu ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah." Ali berhujjah nih. Dia bilang apa? "Ya Rasulullah, kan nyawa-nyawa kita ini di tangan Allah. Fa idza sya'an yab'atsana ba'atsana." Kalau Allah ingin bangunin kita ya dibangunin. Kan kita kalau lagi tidur tuh roh kita mati kecil kan Bu ya? Ya. Kalau Allah ingin bangunkan, berkehendak untuk bangunin kami, ya bangun kami. Kalau Allah nggak berkehendak, ya nggak bangun. Paham maksudnya nggak? Ali berhujah di sini, Ibu Subhanahu Ta'ala. Kan nyawa-nyawa kita, roh-roh kita di tangan Allah ya Rasulullah. Kalau Allah kehendaki bangunin, ya bangun. Kalau enggak ya. Ya. Akhirnya apa ibu-ibu? Fansarafa Rasulullah SAW hina qultu dhalik. Maka Rasulullah SAW pergi. Ya, ketika aku menjawab seperti itu, walam yarji ilayya syai'an, dalam artian Rasul nggak nimpalin sama sekali. Berarti beliau marah nggak? Marah sama mantunya. Kadang-kadang mantu ada saatnya dimarahin. Ya. Ya. Marah sama mantunya gara-gara apa? Jawab, kepinteran jawab. Ya. Bilang aja ini alasan buat nggak bangun, ibaratnya kalau bahasa kasarnya gitu kan. Ya. Thumma sami'tuhu wa huwa mudbir. Kemudian aku mendengar dalam keadaan beliau berpaling pergi, yadribu fakhidahu. Pergi sambil apa Bu Ibu? Rasulullah SAW pergi berpaling sambil, orang kalau kesel gitu Bu ya, beliau memukul paha beliau. Mantu kok bantahan gitu kan ibaratnya. Ya. Pukul paha beliau, seraya membawakan Al-Kahfi ayat 54. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini banyak membantahnya. Al-Kahfi ayat 54. Dan adalah manusia paling banyak apa? Membantah, mendebat gitu. Ya, marah beliau gara-gara menantunya dan putrinya nggak tolong menolong, sokong menyokong untuk bangun malam. Nabi ketuk itu. Yang menakjubkan saya ibu-ibu, seorang di antara ahli ibadah Basrah. Ya, ada wanita ahli ibadah Basrah namanya Mu'adzah binti Abdillah Al-Adawiyah. Dia hidup di zaman tabi'in. Mu'adzah binti Abdillah Al-Adawiyah. Diceritakan oleh Muhammad bin Fudail, dia berkata, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku. Qal, dia berkata, kanat Mu'adzah idza jaa an-nahar qalat hadza yaumil ladzi amutu fih. Adalah Mu'adzah kalau datang waktu siang, maka dia berkata, ini hari yang aku mati di dalamnya padanya. Ini hari aku mati padanya. Pendek angan-angannya. Jadi jangan-jangan ini hari terakhir saya. Mungkin ini hari-hari saya mati gitu. Akhirnya apa Bu? Karena dia mengira atau menyangka, ya meyakini bahwasanya apa? Jangan-jangan ini hari aku mati. Famatana muhatta tumsi. Enggak tidur dia sampai sore, enggak tidur. Ibadah, zikir, baca Quran dan seterusnya. Subhanallah. Wa idza jaa al-lail, dan apabila datang waktu malam, qalat, dia berkata, hadhihi lailati allati amutu fiha. Ini kayaknya malam saya mati. Fala tanamu hatta tusbih. Maka dia tidak tidur sampai subuh. Berarti dia ngapain Ibu? Qiyam. Gak tidur sampai subuh karena dia khawatir itu malam dia mati. Dia pengen mati kalau bisa dalam keadaan qiyamul lail. Siapa namanya tadi? Mu'adzah binti Abdillah. Ya. Wa idza ja'al bardu labisat thiyabir riqaq. Apabila datang waktu musim dingin, ya,
maka dia sengaja pakai pakaian yang agak tipis ibu-ibu. Hatta yamna'ahal bardu minan naum, supaya rasa dingin itu, cuaca dingin itu mencegah dia dari tidur. Orang kalau kedinginan susah tidur kan, Bu? Iya. Coba dia ya mensiasati dirinya bagaimana tidak senang tidur supaya bisa qiyamul lail. Musim dingin pakai pakaian tipis. Ibu-ibu? Ya. Tujuannya sekali lagi untuk supaya dia bisa sholat qiyamul lail, Bu Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dan seorang hamba ibu-ibu kalau dia banyak ingat mati, susah dia untuk banyak tidur. Ya, susah dia untuk banyak tidur kalau ingat mati banyak. Sering ingat mati itu susah untuk banyak tidur. Seorang salafiyah juga, wanita salaf dahulu, namanya Habibah Al-Adawiyah. Perhatikan ibu-ibu. Pinjamkan hati dan pendengaran, fokus. Apabila ya datang malam hari, Habibah Al-Adawiyah ini ibu-ibu, dia kencengkin jilbabnya, himarnya, mukenah kalau bahasa kita ibu-ibu ya. Dan dia berdiri siap-siap untuk sholat. Tapi sebelum dia siap-siap berdiri untuk sholat ibu-ibu di malam hari, dia tanya dulu suaminya, subhanallah. Berarti dia meraih hak suami. Alaka bihajah, mas, malam ini punya hajat nggak sama saya? Paham maksudnya? Mas, ada hajat nggak malam ini sama saya? Subhanallah, menghormati suaminya, wanita salihah. Di saat sebagian wanita cuek bebek, serah, gua mau sholat gitu kan, ya biarin tuh gitu, seret soalnya katanya, main sholat aja dia, la ilaha illallah. Orang Anda mau puasa sunnah aja nggak boleh kecuali dengan izin suami. Takutnya suaminya punya izin, punya hajat gitu kan. Qiyamul lail juga tanya suaminya, ya dia mau qiyamul lail di malam hari, punya hajat nggak malam ini mas sama saya? In qala la, kalau suaminya bilang tidak, dakhalat musallaha, dia masuk ke tempat biasa dia sholat, musalla kecilnya ibaratnya di rumahnya itu, sambil berkata, ilahi gharatin nujum wa namatil uyun wa ghallaqatil muluku abwabaha wa babuka maftuhun wa khala kullu habibin bihabibihi wa hadha maqami baina yadaik. Ilahi gharatin nujum, bintang-bintang sudah tenggelam, mata-mata sudah tidur, wahai Rabb, ilahku, Tuhanku, katanya, sesembahanku. Wa ghallaqatil muluku abwabaha, raja-raja sudah menutup pintu-pintunya, sedangkan pintumu tetap terbuka. Babuka maftuh, pintumu terbuka. Ya. Soalnya seperti akhir malam itu waktu mustajab, pintu-pintu langit itu bolong terbuka. Mau minta apa coba? Allah turun pula. Kemudian wa khala kullu habibin bihabibi, setiap kekasih sudah berkhalwat berduaan sama kekasihnya, sudah keruntelan kalau bahasa sekarang. Wa hadza maqami, dan ini saya, maqami, tempat berdiriku ya Allah. Nih lihat ya Allah, hamba berdiri baina yadaik, di hadapanmu ya Allah, di saat semuanya keruntelan dengan kekasihnya, ya pintu-pintu udah pada ketutup, dan semuanya ada. Nih aku berdiri di hadapanmu ya Rabb, laporan, ya, menceritakan tentang kondisinya, ya, meminta, munajat, merengek kepada Allah di malam tersebut, Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan apabila mendekat waktu subuh, dia mengatakan, Allah mahadzal lail qad adbar, ya Allah malam sudah pergi. Sayang rasanya malam pergi itu, ya Rabb. Jadi malam pergi itu rasanya kayak musibah bagi wanita salaf itu ibu-ibu, ya, sedih rasanya malam itu pergi, ya. Sampai sebagian salaf itu ibu, kalau siang hari dia lihat itu matahari, lama kali kau nyaam, maksudnya bahasa Medan, bahasa mana tuh? Lama kali siang mau matahari gitu, maksudnya kok lama sekali gitu kamu bercahaya gitu, cepet tenggelam napa gitu. Dia rindu dengan malam hari ibu, kalau senang dia rindu malam hari, ya. Sampai pergilah supaya cepat datang waktu gelap, waktu malam, kesempatan untuk dia
bersimpuh di hadapan Rabbnya Jalla fi'ula, ingin jajarin dua kakinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian salaf mengatakan, uhibbul laila liliqa'i rabbi, aku senang dengan waktu malam untuk berjumpa dengan Rabbku, wa akrahun nahara limulaqatin nas, saya enggak suka sama waktu siang untuk berjumpa dengan manusia, ribet ngurus manusia kadang-kadang. Ya, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang ada yang nyakitin, ada yang nyelekit dan macam-macam. Akhirnya sebagian salaf itu enggak senang dengan datangnya waktu malam, waktu siang itu, karena kalau udah ketemu manusia ada aja bikin dosa kadang-kadang. Tapi kalau udah datang waktu malam, masya happy-nya, mereka senang, mereka ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Malam sudah pergi, wahai Rabbku, wahai sesembahanku, wa hadan nahar qad asfar, siang sudah mulai kelihatan nih terang. Falaita syi'ri, andai aku tahu, hal qabilta minni lailati, amalku tadi malam tuh ku terima apa enggak ya Allah, aku enggak tahu gitu kan. Terima enggak sih tadi aku berdiri malam, tadi malam tuh diterima apa enggak amalku, ya. Kalau seandainya diterima, fa'uhanni, maka aku akan ucapkan selamat pada diri, selamat kamu diterima. Amradataha alayya fa'u'azzi, atau kau tolak amalku semalam, qiyamul lailku semalam itu kau tolak ya Rabb. Akhirnya aku mentakziah, menghibur diriku gara-gara amal ditolak. Ada yang mengatakan seperti itu mereka. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Siapa tadi? Habibah Al-Adawiyah, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Lihat Ibunda Zainab binti Jahsh. Kalau ini ibu-ibu sering dengar. Ibunda kita dalam hadis Bukhari dan Muslim, semangat beliau untuk qiyamul lail. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Rasul suatu saat masuk masjid. Wa hablun mamdudun baina sariyatain. Ada tali terikat gitu ya, terbentang antara dua tiang. Tiang satu, tiang terbentang. Ya. Faqal, "Ma hadza?" Rasul nanya, "Ini apaan ini?" Qalu li Zainab. Ini punya Zainab, Ummul Mukminin ya Rasulullah, istrimu. Zainab binti Jahsh, istri Nabi yang sangat solehah sampai bikin Aisyah cemburu, cemburu sama Zainab Aisyah. Zainab binti Jahsh, solehah sekali, ahli qiyamul lail. Ya, beliau adalah wanita-wanita yang menghidupkan malam. Ya, ya. Yang kalau dulu wanita-wanita malam itu konotasinya apa, Bu? Wanita-wanita yang menghidupkan malam. Zaman sekarang? Ya. Na'udzubillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dikatakan oleh Anas, fa idza kasalat aw fatarat amsakat bihi. Zainab istrimu kalau udah capek berdiri saking panjangnya qiyamul lail, panjangnya surat yang dibaca dalam sholat qiyamul lailnya itu, udah capek, nggak kuat lagi rasanya, maka amsakat bihi, bergelantungan di tali itu, pegangan, supaya nggak apa, Bu? Supaya nggak limbo jatuh. Subhanallah. Ya. Faqala hullu, kata Rasulullah SAW, buka tali itu. Ya, buka. Liyusalli ahadukum nasyatah. Hendaknya seorang di antara kalian sholat malam tuh sekemampuan badan dia. Maksudnya jangan berlebih-lebihan, ngulu, ngoyo, akhirnya memudaratkan badan. Fa idza kasala aw fatara falyaqut. Kalau memang sudah capek, letih, duduk, berhenti. Duduk bisa dalam artian kalau misalnya ya sholat sunat di malam hari dalam keadaan berdiri nggak kuat lagi, maka apa? Boleh dalam kondisi apa, Bu? Duduk. Ini yang kadang-kadang sebagian mikirnya qiyamul lail mesti dalam keadaan apa? Berdiri. Nabi kadang qiyamul lail duduk, padahal sehat. Boleh ibu-ibu. Aduh, berdiri kok berat banget nih ya. Osteoporosis? Apalah gitu. Kemudian apa, Bu? Udah duduk aja. Qiyamul lail lebih ringan urusannya, sholat siang, sholat sunnah itu lebih ringan dibandingkan sholat fardu. Boleh duduk. Rasul pun kadang duduk, ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian ibu-ibu. Yang kita lihat adalah bukan sisi berlebihannya, di sisi semangat ibunda kita qiyamul sampai ngencang tali.
Bahkan sebagian salaf ibu-ibu, ajib-ajib orang salaf kalau kita mau bongkar ibu-ibu. Ada yang rambutnya panjang, diikat rambutnya di kayu ranjang. Biar apa bu? Biar nanti, kan nggak ada alarm dulu ibu-ibu. Sekarang HP-nya 3, nggak ada yang dipakein alarm. Bahkan dipakein alarm pun bunyi, alarmnya digaplok. HP-nya digaplok. Ganggu aja, akhirnya nggak bangun juga. Itu diikat rambutnya di kayu-kayu ranjang supaya kalau dia bolak-balik ketarik bangun qiyamul lail. Itu pendahulu kita. La ilaha illallah. Syattana bainana wa bain haula. Jauh beda antara kita dengan mereka, Ibu Subhanahu wa taala. Ya. Beginilah ibu-ibu, kalau qiyamul lail sudah menjadi apa? Sesuatu yang dicintai. Kadang ya apapun dilakukan demi bisa bangun malam. Sa'id bin Jubair ibu-ibu, ya, seorang tabi'in ya. Beliau mufassir besar dari Kufah. Terkenal dengan mujabud doa. Doanya sangat mustajab. Walaupun ini laki-laki tapi kita ambil ibrah ibu-ibu ya. Walaupun ini kasusnya laki-laki tapi kita ambil ibrah sebagai seorang wanita. Dan beliau punya ayam jago ibu-ibu yang selalu membangunin menjelang subuh itu, sebelum subuh itu ayam jagonya selalu kokok, bahasa kita, berkokok ya, teriak gitu, azan dia. Azan dalam artian berteriak. Apa bahasa kita tuh? Berkokok sudah ya. Di satu malam, qadarullah, mungkin ayamnya lagi bete kali ya, nggak kokok dia ibu-ibu, nggak teriak, nggak membangunin, nggak jadi alarm, ya. Maka ibu-ibu, ketika dia bangun syaqqa alai, berat sekali baginya. Ya Allah, ini ayam, kesel dia. Ini kok nggak bunyi, kok nggak bangunin, kok nggak ngalarmin gitu loh ibu-ibu. Ya, kesal, syaqqa alaihi dzalik, berat bagi dia. Ya. Akhirnya nggak bangun malam, bablas dia. Nggak dibangunin sama ayam itu. Makanya dalam hadis yang sahih Rasul katakan, la tasubbudika fa innahu yuqidhu lis-shalah. Jangan kalian mencerca ayam jago karena dia membangunkan untuk salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berat baginya karena luput dari dia bangun malam. Akhirnya dia berdoa. Tadi saya bilang di awal dia doanya doanya mustajab. Akhirnya saking keselnya dia berdoa. Dia bilang apa? Malah ada apa dengan ayam itu? Ayam jago itu. Qata Allahu sautah. Semoga Allah putus suaranya, nggak bisa kokok lagi. Coba segitunya ibu-ibu. Fama adzana dik ba'da dzalik. Setelah itu ayam itu kayak bisu ibu-ibu, nggak bisa kena doanya Sa'id bin Jubair. Maknya takut. Maknya Sa'id bin Jubair khawatir. Akhirnya dipesan anaknya, la tad'u ala ahadin ba'da hadza. Setelah ini nak, jangan pernah kau doain keburukan buat orang. Ngeri. Takut kekabul. Tak doain nggak dapat jodoh lo, nggak dapat jodoh takutnya nanti. Ibaratnya gitu kan. Jangan kau doain keburukan buat orang setelah ini nak, kata ibunya Sa'id bin Jubair. Kesel gara-gara nggak dibangunin sholat malam kepada siapa? Oleh ayam jagonya. Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bilang, Ustadz, selebay inikah Ustadz? Sampai level seperti inikah? Maka kita katakan apa yang dikatakan Ibnu Jauzi. Perhatikan ibu. Ibnu Jauzi pernah mengatakan, "Malam yushahid jamala Yusuf, lam yadri malladhi alama qalba Yaqub." Siapa yang enggak pernah menyaksikan langsung kegantengannya Yusuf, dia tidak akan pernah tahu rasa sakit yang menimpa hatinya Nabi Yaqub. Paham enggak maksudnya ibu? Masa sih Yakub sampai buta, anak hilang aja kok sampai buta saking sedihnya gitu kan. Ente nggak akan pernah merasakan bagaimana perihnya, sakitnya, sedihnya hati Yakub karena ente belum pernah lihat sosok Yusuf. Anak kita elek leteng aja, keling aja, Masya Allah, kalau dia sakit, dia hilang, sedihnya minta Yusuf, u'tiya syatrul jamal, diberikan setengah kegantengan di muka bumi, hilang. Gimana sedihnya seorang siapa? Yakub jadi bapak. Begitu juga bu,
Orang yang belum pernah merasakan lezatnya qiyamul lail, indahnya qiyamul lail, dia nggak akan tahu bagaimana sedihnya orang ahli qiyamul lail ketika luput darinya qiyamul walau sekali. Di kita luput mulu. Wajar kalau sampai semarah itu sama ayam. Ya. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang nggak pernah lihat Yusuf langsung, dia nggak akan tahu hatinya siapa? Yakub, bagaimana sedihnya. Ya. Sampai dia mengatakan ya apa? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanya saja aku keluhkan kesedihanku, kegundahanku kepada siapa? Allah. Kehilangan anak. Orang-orang salaf ibu-ibu, ya, luput darinya qiyamul lail semalam saja, aduh gundahnya luar biasa. Ya, berat baginya ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Atha bin Abi Rabah pernah bilang begini, "Innar rajula idza qama minal lail mutahajjidan asbaha fariha." Sungguhnya seseorang apabila dia qiyamul lail di malam hari, tahajud di malam hari, dia pagi harinya bangun dalam keadaan apa? Fariha, bahagia, senang, ya. Fresh rasanya, Masya Allah, bercahaya, berseri-seri, fariha, bahagia gitu. Kalau tadi malam dia qiyamul lail. Amma idza ghabat ainuhu, adapun apabila matanya tertidur, ya, pulas, enggak bangun malam, ya, fanama, maka dia tidur enggak bangun malam, asbaha hazinan munkasiral qalb, dia bangun dalam keadaan di pagi hari dalam keadaan sedih, pecah hatinya, hancur hatinya rasanya, ka'annahu qad faqada syai'an, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Ini kata Atha bin Abi Rabah, ya, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Ibu, setiap orang kan punya waktu ya untuk dia berkhalwat dengan orang yang dicintai ya Bu ya. Taruhlah ibu-ibu punya suami misalnya. Pengen nggak kalau setiap hari itu ada waktu untuk khalwat berdua, me time sama suami? Pengen nggak Bu? Semua orang begitu ibu-ibu. Nggak normal kalau setiap hari apa ya, nggak pengen ada waktu untuk berdua sama pasangan. Kurang normal ibu-ibu kalau Subhanahu wa taala. Ada apa gitu? Adakah cinta itu udah hilang? Ya bangun lagi lah. Ibu Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Sekali lagi setiap orang pengen ada saat-saat, lahazat, ada waktu-waktu gitu kan, untuk dia berduaan, ya, bercengkrama dengan orang yang dicintai dan nggak mau diganggu orang. Saya udah ancam istri saya, nanti kalau anak-anak udah pada mondok, ingat aja, ya. Saya geret kemana-mana sudah, ya. Ya, kata orang sekarang staycation katanya ya, gitu kan. Ada waktunya memang pengen berdua gitu Ibu Subhanahu wa taala. Begitu juga ibu-ibu yang saya muliakan, ya. Kekasih sejati kita sebenarnya siapa sih, Bu? Allah Azza wa Jalla. Ahlu qiyamul lail, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, apabila luput bagi dia, ya, ada waktu untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasanya hidup enggak bahagia, Bu, enggak tenang hidup itu kalau apa? Mereka luput dari mereka waktu untuk mereka apa? Khalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Terutama sekali di sepertiga akhir malam, ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bilang tadi kekasih sejati kita sebenarnya siapa? Allah. Dan kalau kita sering ingin berkhalwat dengan Allah, berdua dengan Allah, berbisik dengan Allah, munajat itu kan berbisik artinya ya. Munajat dengan Allah, sering kita ingin berdua khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala sepertiga akhir malam misalnya, ya, karena Allah kekasih kita pengen selalu ada waktu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka saya mau tanya, Bu, saya selip sedikit pertanyaan yang mungkin agak jauh tuh, saya mau selip. Mungkin Bu, mungkin nggak seorang kekasih menyiksa kekasihnya? Gak ada. Wahai engkau yang bangun, ya, apa? Cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Kau pilih waktu yang tepat untuk kau berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla, berdua dengan Allah Azza wa Jalla. Kau jadikan Allah sebagai kekasih sejatimu. Ingat, seorang kekasih nggak mungkin akan menyiksa kekasihnya. Nggak mungkin Allah akan menyiksa kekasih-kekasihnya yang ingin selalu berkhalwat dengannya. Ahli qiyamul lail, nggak mungkin. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang ada malah dimasukkan ke surganya, sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bawakan tadi, ya. Dan ibu yang saya hormati,
orang-orang ahli qiyamul lail adalah orang-orang yang paling bagus, cakep, ganteng, cantik, berseri-seri, aura wajahnya terus luar biasa. Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ahli qiyamul lail. Ya. Jadi ahli qiyamul lail adalah orang-orang yang paling cakep, paling berseri-seri, paling bagus aura wajahnya itu. Allah berfirman di Al-Fatih ayat 29, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka, Al-Fatih ayat 29. Al-Fatih ayat 29. Simahum fi, dalam potongan ayat, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak tanda-tanda di mana, Bu? Di wajah-wajah mereka. Sebab apa, Bu? Bekas apa, Bu? Atharis sujud. Ya, tanda-tanda tampak di wajah bekas sujud di sini bukan maksudnya apa, Bu? Bukan yang hitam di sini, di jidat, bukan itu yang dimaksud ayat ini. Ya. Ya, kita husnudzon kalau ada orang hitam jidatnya itu tanda dia suka qiyamul lail. Tapi enggak semua, belum tentu orang yang, ada orang yang getol qiyamul lail tapi enggak hitam-hitam, tergantung kondisi kulit mungkin jidatnya, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda-beda tipe orang. Jadi tanda-tanda ya tampak di wajah-wajah mereka disebabkan bekas sujud. Sebagian ulama tafsir mengatakan apa? As-salatu tuhassinu wujuhahum. Salat itu memperindah wajah-wajah mereka. Orang-orang yang suka sujud, orang-orang yang suka salat qiyamul lail, itu diperindah wajah-wajah mereka oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Auranya beda, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin mengatakan, al-'abdu idza ruziqa hazzan min salatil laili fa innaha tunawwirul wajha wa tuhassinuh. Sesungguhnya seorang hamba apabila direzekikan, berarti bisa qiyamul lail itu rezeki, Ibu. Enggak semua Allah kasih. Kalau harta mah orang kafir juga dikasih, ya enggak? Tapi qiyamul lail tidak Allah kasih kecuali kepada hamba yang Allah cintai. Ya. Seorang hamba, kata Ibnu Qayyim, apabila direzekikan bagian dari salat lail, salat malam, maka sesungguhnya salat malam tersebut akan membuat bercahaya wajah dia, kata Ibnu Qayyim. Wa tuhassinuh, menggantengkan dia kalau dia laki, mencantikkan dia kalau dia perempuan. Bahkan sebagian wanita salaf dulu, ibu-ibu, wanita-wanita salafiyat dahulu, mereka sengaja memperbanyak qiyamul lail. Ketika ditanya, Mbak kenapa kok rajin banget qiyamul lail? Innaha tuhassinul wajah. Qiyamul lail itu mempercantik wajah, kata dia. Subhanallah. Wa ana uhibbu an yahsuna wajhi. Dan saya suka kalau wajah saya cantik, bagus, cakep, beraurah gitu kan. Karena dalam hadis Sahih Muslim, Rasul bersabda, as-salatu nur. Salat itu apa, Bu? Cahaya. Salat itu cahaya. Kemudian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dulu masih terkait tentang salat malam itu memperindah wajah. Dulu manusia kalau melihat wajahnya Muhammad bin Sirin, ini sosok ulama yang Masya Allah, ibu-ibu ya, ulama hadis yang sangat bakti sama ibunya itu. Kalau ngomong depan ibunya kayak orang sakit, lemah. Ya Bu, ya. Sekarang sebagian kita kalau ngomong depan maknya, ya Allah, nyang nyong nyang nyong nyang nyang nyong nyang nyong nyang, wis galak. Abu Hurairah kalau ngomong depan ibunya, Ibu Abu Hurairah satu waktu pernah dipanggil sama ibunya. Ya Abu Hurairah, Abu Hurairah, labbaiki ya ummah. Tinggian nada dia nyaut dibandingkan suara panggilan emaknya. Maka apa? Dia masuk kamarnya nangis. Ya Allah. Dia merasa neraka depan mata, ibu-ibu. Ya Allah, aku nyaut emakku suaranya lebih tinggi.
Dia merasa neraka depan mata. Akhirnya apa, Bu? Dia pergi ke pasar budak. Dia beli budak 2. Terus dia merdekakan. Sebagai kafarat dia naikin suara lebih tinggi dibandingkan ibunya. Ini Muhammad bin Sirin, kalau manusia melihat wajahnya, rata-rata manusia mengatakan, Subhanallah. Lihat wajahnya Muhammad bin Sirin. Subhanallah. Emang ngeri, Ibu. Efek sholat, efek air wudu, itu ngeri, Ibu. Luar biasa. Maka saya pernah ceritakan kepada ibu-ibu, ada sebagian masyayikh ditanya oleh seseorang yang mengatakan, aku kok cintaku makin berkurang sama istriku ya Syekh, katanya. Aku lihat istriku udah nggak cantik lagi kayak dulu gitu kan. Saya berubah lagi Ibu Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhnya bilang apa? Undur ilaiha ba'da an tatawadda. Coba kau lihat lagi istrimu setelah berwudu. Itu habis wudu, bagaimana sholat? Coba kau lihat, pandang wajah istrimu setelah dia berwudu. Emang beda ibu-ibu. Ibu-ibu nih kalau habis wudu dilihat suaminya, rasanya pengen ditelan sama suaminya ibu-ibu. Auranya itu ngeri orang berwudu itu ibu. Ya. Aura orang habis wudu itu ngeri ibu-ibu. Gak main-main. Ya. Ya. Barakallahu fikunna. Mohon maaf. Jadi orang kalau ngelihat Muhammad bin Sirin itu apa? Subhanallah gitu kan. Bukan wow ibu-ibu, enggak. Subhanallah. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, kok ada makhluk secakep ini auranya gitu. Itu buah qiyamul wa kana sahibu qiyamil lail. Dan adalah beliau memang ahli qiyamul. Ini kita ngomong lanang, bagaimana wong wedok kalau qiyamul lail wudu. Waduh, ngeri banget ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Kita nggak akan terlalu repot ya, datangi spa-spa tempat apa ada insyaallah ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Ini bukan dalam rangka bikin sepi spa-spa ya ibu-ibu, cuman nggak apa-apa, bolehlah ke spa gitu kan. Cuman ada yang lebih harus diandalkan. Bagi wanita ngaji, boleh dia ke spa itu, tapi yang paling harus diandalkan untuk mempercantik wajah di depan suami, biar auranya Masya Allah, berwibawa, auranya cantik, dan seterusnya, itu wudhu dan qiyamul lail, sholat ibu-ibu. Makanya perempuan kalau nggak sholat itu sampah. Sampah menurut saya kalau perempuan nggak sholat itu. Maka Syekh Utsaimin katakan, ya, buat apa kau hidup sama orang yang nggak sholat? Udah. Dia menasihati agar minta segera cerai itu kalau orang pasangan tidak sholat. Ngapain sholat sama orang yang nggak menghormati Allah? Sombong, nggak mau sujud sama Allah Azza wa Jal. Ya. Sa'id bin Musayyib, menantunya Abu Hurairah, ibu-ibu. Kalau untuk pertanyaan yang 5 nanti mungkin 15 menit cukup kali ya? Sebelum cukup ya? Cukup insyaallah. Sa'id bin Musayyib ini menantunya siapa? Ini tabi'in besar ini. Ya, menantunya sahabat Abu Hurairah, menantunya. Masya Allah, mertua sama menantu sama-sama alim ya, ulama. Abu Hurairah ulama sahabat, Sa'id bin Musayyib ulama tabi'in. Sa'id bin Musayyib ini punya putri yang Masya Allah cantiknya seperti potongan malam purnama. Saking cantiknya, udah dilamar anak-anak raja ya, tapi mental semua, ditolak. Malah muridnya yang duda, meninggal istrinya, nggak kelihatan ngaji. Mana Abu Ada'ah nama muridnya? Ya, dia lagi berkabung syekhnya, makanya nggak ngaji. Dia seret anaknya yang cantik itu ke kontrakan muridnya tersebut. Ya, saya nikahkan kamu dengan putriku. Aku nggak suka ada laki-laki tidur di malam hari tanpa ada istri. Subhanallah. Ya. Karena kalau nggak ada pasangan di samping, otak udah kemana-mana itu biasanya. Pikirannya, na'udzubillah kadang-kadang. Ya. Maka Sa'id bin Musayyib, ibu-ibu, ya, pernah mengatakan, Innar rajula la yusalli bil lail, fayaj'alullah min wajhi nuran, yuhibbuhu alaihi kullu muslim, fayarahu man lam yarah, ya, min qablu, fayaqul, inni la uhibbu hadzal rajul. Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, sesungguhnya seseorang benar-benar dia sholat di malam hari, dia bangun qiyamul lail, maka Allah jadikan di wajahnya apa bu?
Cahaya. Allah jadikan di wajahnya cahaya yang apa? Menjadikan setiap orang mencintai dia, menyenangi dia. Ini Masya Allah orang. Ya. Orang senang melihat wajahnya itu. Walaupun dia hitam, kata Syekhul Islam Taimiyah, ada orang kau lihat hitam, tapi cahaya sholat, cahaya amal soleh, cahaya sunnah meliputi dirinya, menjadikan semua orang cinta sama dia. Walaupun dia nggak ganteng, nggak cantik gitu kan. Mungkin dia hitam, tapi Masya Allah. Ya. Air wudhu, sholat, cahaya sunnah meliputi dirinya. Akhirnya orang jadi respect, senang sama dia. Daripada putih kayak, ya, tapi apa? Nggak pernah kena air wudhu, kusem tetap kelihatan, nggak enak dilihatnya ibu-ibu sunota. Ya, ibu-ibu yang sudah umur 60 tahun sekarang yang rapi dengan jilbab syar'inya, saya deretin dengan artis umur 40 tahun masih cantikin ibu yang pakai jilbab itu. Wallah, nggak mungkin pakaian langit itu bikin jelek gitu. Ya, ya. Orang-orang yang sakit aja hatinya yang bilang itu, oh ini ondel-ondel, oh ini ya ninja, ada itu orang sakit hatinya itu. Semoga Allah beri hidayah, ya. Wallah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Allah berikan cahaya di wajahnya menjadikan setiap orang, setiap muslim, setiap muslimah, mungkin kalau perempuan itu senang kepada orang tersebut. Kemudian datang orang yang belum pernah melihat dia sebelumnya, maka apa? Aku suka sama orang ini. Senang saya lihat orang ini, padahal belum pernah dia lihat sebelumnya. Paham maksudnya, Bu? Dia belum pernah ketemu sebelumnya, tapi begitu ngelihat, Masya Allah. Bagaimana Rasul kalau dilihat orang pertama kali langsung jatuh cinta? Wong beliau Masya Allah. Kalau sholat sampai bengkak kakinya malam hari, ya nggak, Bu? Wajar beliau wajahnya Masya Allah. Sampai Anas bin Malik pernah lihat bulan purnama, Rasul keluar dari rumah salah satu istrinya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih bercahaya wajah Rasul dari bulannya. Masya Allah. Ya tala'la wajah Rasul SAW. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah yang mulia tersebut nanti di surga. Allahumma amin. Ya. Dan beliau sholat malamnya sampai bengkak. Kalau mau ngumpul sama orang yang pasti masuk surga, ya ikuti jejaknya. Ya nggak, Bu? Ya. Ya. Ibu mau nggak ngelihat ya, Ibunda Zainab nanti di surga? Ya udah ikuti jejak beliau. Beliau suka sholat malam sampai pasang tali. Nggak usah lah ibu pasang tali, nggak usah. Ya. Nanti nggak, ya nyangkut nanti ibu, nggak usah. 2 rakaat plus 1 witir aja udah cukup. Istiqomah, nggak usah ake-ake, tapi istiqomah sedikit tapi continue. Dan itu tipikal amalan keluarga Nabi Ahlul Bait itu. Ya, kalau beramal itu apa? Sedikit tapi continue, dimah, terus menerus gitu kan. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Al Hasanul Basri rahimahullah taala pernah ditanya ibu-ibu, kenapa orang-orang tahajud itu ahsanun nasi wujuhan? Hasan Basri ditanya, kenapa sih orang-orang tahajud qiyamul lail, ahli qiyamul lail itu wajahnya berseri gitu, cakep-cakep, wajahnya auranya Masya Allah. Kenapa sih wahai imam? Qala li'annahum khalu birrahman. Ya karena mereka berkhulwat dengan Ar-Rahman. Siapa? Allah. Karena mereka berkhulwat dengan Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla. Fa'albasahum nuran min nurih. Akhirnya Allah pakaikan dia bagian dari cahaya Allah. Bagian dari cahaya Allah, Allah pakaikan buat orang yang berkhulwat dengan Allah, yang qiyam tersebut, yang tahajud tersebut. Allah pakaikan, Allah kasih cahayanya. Bagian dari cahaya Allah itu Allah kasih ke orang tersebut. Akhirnya wajahnya jadi apa? Cakep, bagus, beraura gitu, Masya Allah. Allah berfirman di surat Abasa ayat 38, wujuhu yawma idzin musfirah. Wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah-wajah di hari tersebut ada yang apa, Bu? Berseri-seri. Kata sahabat Ibnu Abbas menafsirkan musfiratun min qiyamil lail. Berseri-serinya karena qiyamul lail itu. Ini kan tampang-tampang wajah penduduk surga nanti, Bu, ya. Wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Udah gitu tertawa, berseri-seri, senang. Ternyata kata Ibnu Abbas, musfiratun min qiyamil lail. Berseri-seri karena sebab apa? Qiyamul lail. Kalau dia perempuan, dia adalah wanita-wanita malam. Dia penghidup malam. Wanita-wanita yang menghidupkan malam.
Dulu ibu-ibu kalau manusia melihat wajahnya Waqi' ibn al-Jarrah, kalau manusia melihat Waqi' ibn al-Jarrah mukanya itu, Masya Allah, apa kata manusia? Ma hadza basyara in hadza malakun karim. Ini mah bukan manusia, ini malaikat, ini mah, Masya Allah. Sebab apa itu? Athar dampak dari Qiyamul Lail. Masya Allah, berseri-seri. Ini mah bukan manusia nih, ini malaikat mulia nih gitu. Sampai sebegitunya manusia ngomong, Ibu Subhanahu wa taala. Lihat wajahnya Waqi' bin Jarrah, ya. Dan pastinya yang paling berseri-seri wajahnya, paling indah wajahnya adalah apa? Rajanya Qiyamul Lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sholat malamnya tadi saya bilang sampai bengkak kakinya. Dan dulu ibu-ibu, yang beliau ketika sholat malam itu kan sampai bengkak kakinya, kata Ibunda Aisyah ceritakan ketika ditanya oleh Ibunda, kenapa kau lakukan ini padahal dosamu telah diampuni yang telah lalu dan akan datang, maka kata Rasul, afala akunu abdan syakur, emang aku nggak layak jadi hamba yang pandai syukur Aisyah, kata Nabi SAW. Indah sekali jawaban beliau. Berarti Qiyamul Lail itu tanda hamba yang bersyukur, Ibu Subhanahu wa taala. Ya, tanda hamba yang bersyukur. Dulu Qiyamul Lail ibu-ibu wajib. Tahajud itu hukumnya wajib awal-awal Islam. Ya toh? Kepada Nabi kita dan para sahabat, tahajud itu wajib ibu-ibu. Ya. Ya, makanya di antara ayat yang turun pertama awal-awal adalah apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan seterusnya. Ini kan Al-Muzammil, surat yang awal-awal turun ya, termasuk Bu ya. Selain Iqra ya. Hai orang yang berselimut, kata Allah. Siapa yang dipanggil nih? Nabi kita. Qumil lail. Lah, lihat nih. Berarti wajib dulu ibu-ibu. Qiyamul Lail pernah wajib. Tahajud itu pernah wajib bagi Nabi dan para sahabat. Qumil lail. Bangunlah ya di waktu apa? Malam, ya. Bangunlah untuk sholat, maksudnya di waktu malam, ya. Kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Qiyamul Lail dulu wajib. Namun ketika turun akhir-akhir surat Al-Muzammil, ya, ayat yang terakhir di surat Al-Muzammil turun, maka dinasakh. Apa nasakh itu? Dia hapus kewajiban Qiyamul Lail, tahajud, menjadi dari wajib menjadi sunnah sampai sekarang, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Maka dulu ketika wajib ibu-ibu sholat Qiyamul Lail ini, ya, itu apa? Rasul dan para sahabat kalau sholat itu sampai kaki-kaki mereka bengkak. Tapi bengkak kaki itu mereka nggak rasain, Bu. Kenapa? Lezatnya Qiyamul Lail yang menjadikan tidak terasa, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sedikit pertanyaan ibu-ibu. Kenapa sekarang kita ini diuji dengan berat bangun malam? Pertanyaan ya Bu ya. Kenapa kita diuji dengan berat sekali bangun malam? Pernah dikatakan atau ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ma nastati'u qiyamal lail?" Kita ini kok nggak bisa ya mudah gitu bangun qiyamul lail, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa ya? Maka beliau mengatakan, "Ab'adatkum dzunubukum." Dosa-dosa kalian yang telah menjauhkan kalian dari qiyamul lail. Jadi yang telah bikin gap antara kita dengan qiyamul lail adalah dosa, banyak dosa. Berat akhirnya qiyamul lail itu karena kita banyak dosa. Kita ngaku aja, Bu. Ya. Pernah dikatakan kepada tabi'in besar Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in yang pernah nyusu kepada ibunda Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian apa? Hasan Basri ditanya, "Qad ajizna an qiyamil lail." Kita ini sungguh lemah dari qiyamul lail. Kenapa ya Imam? Kita tuh kok sulit, lemah dari qiyamul lail, malas dari qiyamul lail. Maka Hasan Basri menjawab, perhatikan nih, takutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Ya. Hasan Basri mengatakan, "Qayyadatkum khotayakum." Kalian telah dibelenggu oleh dosa-dosa kalian. Kalian diikat oleh dosa-dosa kalian sehingga jangan bangun, tidur. Ya, lailun tawil, malam masih panjang gitu.
Kalian telah diikat, dibelenggu oleh dosa-dosa kalian. Dalam sebagian lafal, qad balatkum dzunubukum. Hasan Basri katakan, kalian susah bangun malam itu karena kalian telah dikencingi oleh dosa-dosa kalian. Bahasanya, kalian telah dikencingi oleh dosa-dosa kalian. Ya. Sebagian beliau juga Hasan Basri pernah mengatakan, innal abda la yudnibu dzamba fayuhram bihi qiyamal lail. Sesungguhnya seorang hamba melakukan satu dosa, akhirnya dia diharamkan, maksudnya dia luput dari apa? Qiyamul lail. Maksudnya susah untuk dia bangun malam qiyamul lail. Karena apa, Bu? Dosa. Bahkan sebagian salaf ada yang curhat, adnabtu dzamban, saya pernah melakukan satu dosa, enggak banyak, satu dosa. Saya pernah melakukan satu dosa, fahurimtu bihi qiyamul lail sittata ashhur. Gara-gara saya melakukan satu saja jenis dosa, aku akhirnya nggak bisa bangun malam, berat bangun malam 6 bulan. Satu dosa, susah bangun malam 6 bulan. Gimana kalau dosa kita bertumpuk-tumpuk? Berapa lama kita akan berat bangun malam? Mari kita muhasabah diri. Mari kita introspeksi diri, Ibu. Jangan-jangan kita susah bangun ini karena dosa kita sudah bertumpuk-tumpuk. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama berkata, ini perhatikan sedikit saya selip, Ibu-ibu. Rahasia yang bisa menolong kita untuk qiyamul lail itu adalah apa? Satu. Nih, perhatikan, takutnya nanti ada pertanyaan lagi. Rahasia yang bisa menolong kita untuk bisa qiyamul lail itu, Ibu, di antara yang pertama, doa. Doa sama Allah, ya Allah, mudahkan hamba untuk qiyamul lail. Yang kedua apa, Bu? Tidurlah dalam keadaan sudah pasang niat untuk qiyamul lail. Pertama tadi apa? Doa. Yang kedua apa? Pasang niat untuk qiyamul lail dan jujur dari hati. Memang jujur. Kalau Allah tahu kejujuran ibu pengen bangun malam nanti, walaupun ibu qadarullah karena sebab tertentu susah tidur misalnya malam hari, akhirnya tidurnya jam 3. Ya. Tapi dia udah biasa qiyamul lail dan dia minta kepada Allah, aku pengen qiyamul lail nanti jam 4-an ya Allah. Walaupun tidurnya cuma sejam, Allah pasti bangunin dia. Yakin ibu-ibu. Aneh kalau kita udah niat bangun malam tuh, Bu, jujur niat pengen bangun malam, tahajud, itu Allah banguninnya macam-macam dah cara. Ima kayak kaki ada yang colek gitu. Aneh ya, Bu, ya, qiyamul lail itu. Kalau kita udah janji sama Allah nih, jujur mau bangun malam, itu ada aja, Bu, sebab bangunnya. Ya Allah, ajaib itu. Itu keajaiban yang anak nggak bisa ngomong, ibu-ibu. Itu kayak kaki kadang dicolek apa, udah bangun aja. Ya. Yang jelas bukan genderuwo yang bangun ini, Bu, maksudnya. Ya. Kayak dicolek gitu, Ibu Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Yang ketiga apa, Bu? Jangan kebanyakan makan malam sampai 2 piring. Wangel bangunnya, Bu. Kekenyangan. Terus apa? Di siang hari tinggalkan maksiat. Catat itu. Tinggalin maksiat di siang hari. Terus juga mempelajari dan mengetahui keutamaan qiyamul lail. Apa keutamaan qiyamul lail? Itu akan memotivasi kita, Bu. Kemudian usahakan tidur dalam keadaan berwudu. Yang keenam ya, tidur dalam keadaan berwudu. Terus yang ketujuh, Bu, tidurnya jangan larut malam. Ini betul-betul bisa membantu kita ini. Agak cepat tidurnya, Bu, jangan begadang. Ya, yang enggak bermanfaat. Ya. Bercahaya wajahnya. Suaminya bingung, kok istriku bercahaya ya, katanya. Ternyata lagi Facebookan mungkin ya. Kiranya istrinya waliullah gitu kan. Ternyata wali iPhone gitu kan. Ya. Ya. Kemudian waktu, Bu, waktu. Kemudian apa, Bu? Qailulah di siang hari. Sempetin, Bu, kalau bisa sedikit qailulah ya di siang hari. Dan ibu-ibu, di antara ciri-ciri, saya selip dikit, di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu, perhatikan, fokus lagi, Bu, sedikit lagi waktu kita mepet.
Di antara tanda-tanda atau ciri-ciri ilmu yang bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu, terutama thalibatul ilmi di sini, dia punya bagian dari qiyamul lail. Di antara canda ilmunya orang itu manfaat, dia mudah qiyamul lail. Makanya dulu Ibu, Imam Ahmad rahimahullah, kalau didatangi murid baru, kalau ada murid baru datangin beliau, apa beliau letakkan di kamar? Baskom. Bantal lagi, makin males dong. Ya. Jadi disiapkan apa, Allahu Akbar. Bantal. Dulu orang salaf ibu-ibu, daripada saya ngelihat bantal, kata dia, mending saya lihat anjing dan babi katanya. Mohon maaf nih ya, kasih ilmu dikit. Orang salaf bilang gitu. Karena kalau udah lihat bantal, alamat gitu. Baskom ya. Ditaruhin air. Kalau besok pagi itu air udah kurang, ini calon tolib yang mantap ini. Berarti dia ahli qiyamul lail. Berkah insyaallah jadi ini insyaallah. Tapi kalau besoknya setetes pun nggak kurang, waduh, ini penuntut ilmu apa gitu. Allah musta'an. Ya. Ada kisah yang dulu ibu-ibu, saya kalau ceritakan kisah ini habis waktu ibu-ibu. Di Kitab Tawabin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, beliau menceritakan tentang orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Kisahnya panjang. Singkat aja Bu, bahwa ketika dia masuk Islam, didapat hidayah dengan sebab ada sekitar 30 orang naik kapal, kemudian terombang-ambing. Pokoknya panjang ceritanya ibu, saya nggak bisa ceritakan. Intinya ketika di kapal, orang yang baru masuk Islam ini ingin meninggalkan kampung halaman karena kampung halamannya itu orang nyembah berhala. Dia ikut dengan orang-orang Islam yang sudah lecak Islam ini. Paham? Dia ikut. Kemudian di malam hari di kapal ibu-ibu, semuanya pada gerak, ngorok semua, tidur semua. Sedangkan dia yang baru masuk Islam, mu'allaf, itu berdiri. Karena dia sebelum masuk Islam dikasih tahu, Tuhan yang kami sembah tidak tidur. Maka ketika di kapal, di malam hari, yang Islam udah lecak nih, pada tidur semua. Dia sendiri yang bangun. Ibadah sebisa dia. Maka dia ngomong semua sambil teriak-teriak di kapal itu, bilang, Bi'sal abidu antum. Sejelek-jelek hamba kalian, kata. Coba baru masuk Islam udah ngomongin orang lecak Islam, sejelek-jelek hamba kalian. Bi'sal abidu antum, sejelek-jelek hamba-hamba adalah kalian. Tanamun wa maulakum la yanam. Kalian pada tidur sedangkan Tuhan kalian nggak tidur. Bikin mati kutu yang sudah melecak-lecak Islam ibu-ibu. Orang yang baru masuk Islam saja bangun gitu qiyamul lail, bagaimana yang harusnya yang sudah lecak lebih getol qiyamul lail. Kalian tidur sedangkan pelindung kalian Allah, maksudnya maula kalian Allah, tidak tidur katanya. Dengan kepolosannya dia ngomong kayak gitu ibu-ibu. Dan kadang-kadang mirisnya kita yang sudah kenal sunnah ini kalah kadang-kadang dengan orang awam yang belum kenal sunnah. Sebagian orang awam Masya Allah qiyamul lailnya ajib kita. Ya mari kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Sebagian salaf ibu-ibu ada yang sampai berkata, ma kuntu adzunnu anna ahadan ya'rifullah yanamu fit thuluthil akhir. Saya nggak nyangka ya ada orang yang katanya mengenal Allah, berilmu tentang Allah, bertauhid gitu loh, tapi dia tidur sepertiga akhir malam. Saya nggak nyangka ya ada orang kayak gitu. Katanya dia mengenal Allah, tapi sepertiga akhir malam dia tidur, nggak bangun gitu kan. Kata sebagian salaf begitu. Ya. Dan kita tahu di surat Al-Furqan ayat 64 ciri-ciri ibadur rahman itu gimana Bu? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan siapa? Orang-orang yang melalui malam hari itu dengan apa? Sujud kepada Rabb mereka dan qiyam. Qiyam di malam hari, qiyamul lail. Dilalui malamnya dengan qiyamul lail. Itu ciri-ciri ibadur rahman di surat Al-Furqan ayat 64 itu, ya. Bahkan menakjubkan ibu-ibu, Syekh Abdul Razak, tahu Syekh Abdul Razak? Masih ngisi di Roja enggak? Masih ya? Sering Istiqlal ya. Beliau pernah melihat langsung dengan mata kepala sendiri di Masjid Nabawi, ada orang Indonesia kakinya cuma sebelah.
cacat, kakinya cuma sebelah. Itu ibu pas qiyamul lail bulan Ramadan ya, qiyamul lail 3 juz setengah berdiri dengan satu kaki. Orang Indonesia. 3 juz setengah berdiri qiyamul lail sampai kelar bersama imam dengan satu kaki. Syekh, Allah, ini yang normal-normal gimana? Ini tamparan keras buat kita semua, ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat Utsman bin Affan kok bisa khotam Quran dalam 1 rakaat di qiyamul lail, ibu? 1 rakaat khotam Quran. Nggak kuasa, saking nikmatnya membaca ayat-ayat Allah dalam sholat, nggak kuasa memutus firman Allah itu. Sampai khotam dalam 1 rakaat qiyamul lail. Ya, la ilaha illallah. Ya, saking nikmatnya ibu-ibu. Ingat nggak kisahnya Abbad bin Bishr yang ganti-gantian jaga malam bersama Ammar bin Yasir? Abbad bin Bishr. Siapa? Abbad bin Bishr, gantian malam, ditugaskan ganti jaga di malam hari. Maka apa? Dia gunakan kesempatan jaganya untuk sholat malam. Anak panah dari orang kafir musuh itu, bu, melejit, ngenain. Slow aja dia. Karena jiwanya sudah melancong ke langit. Ibu Subhanahu wa ta'ala. Badan di bumi, tapi hatinya di langit sana melancong. Gak berasa. Nikmat. Gitu kan. Dengan bacaan itu. Cep. Gak berasa, ibu. Ini nyata, ibu, kalau sama kejadian. Ya. Ketika ditanya, ya, aku tidak mau memutus ayat-ayat Al-Quran yang aku baca, kata dia. Kenapa kamu nggak berhenti? Aku nggak mau memutus ayat-ayat Allah yang aku baca, gitu. Nikmat ya. Urwah bin Zubair, ibu-ibu, kenapa ya betis beliau ketika diamputasi, mau diamputasi karena sebab penyakit, mau diamputasi kakinya itu, Urwah bin Zubair. Maka ditawarkan oleh tabib untuk pakai al-banj. Al-banj itu alat bahan bius kalau zaman sekarang, Bu ya. Namanya banj. Nggak mau dia, bahkan ditawarkan pakai homer, boleh nggak? Mau nggak? Darurat nih, pakai homer untuk amputasi gitu kan? Nggak mau. Dia minta apa, Bu? Da'ani usalli. Izinkan saya sholat 2 rakaat, katanya. Dia, Masya Allah. Nanti kalau aku udah larut dengan sholatku, monggo digergaji, silakan. Potong kakinya lagi sholat, nggak berasa apa-apa. Kita nyamuk dikit. La ilaha illallah ya Rasulullah. Saking kagak khusyuknya. Salaf dulu kalau sholat, Bu, sapa kiri kanannya nggak ngerti siapa ini, nggak ngerti. Kalau kita sap yang paling ono juga ketahuan siapa ibu-ibu siapa tuh. Saking Allahu Akbar, beda khusyuk kita dengan mereka, ibu subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Dan untuk memulai qiyamul lail ini memang membiasakan diri untuk memulai qiyamul lail ini memang butuh apa, Bu? Perjuangan, butuh agak maksa diri, ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Thabit Al-Bunani rahimahullah pernah mengatakan, kabattu nafsi 'alal qiyam 20 sanah. Saya terus berusaha berjuang walaupun berat rasanya untuk qiyamul lail 20 tahun. Berat-berat juga nggak apa-apa, udah bangun yuk. Maksa-maksa gitu, paksa-paksa diri. 20 tahun. Akhirnya setelah 20 tahun, wa taladzaltu bihi 20 sanah. 20 tahun setelahnya saya menikmati. 20 tahun belajar, ibu, untuk bisa menikmati qiyamul lail. Berat memang. Bangun jam segitu. Berat, tapi dia terus mukabadah, ya, berjuang, ya, maksain dirinya. Akhirnya 20 tahun juga dia merasakan kenikmatan kelezatan qiyamul lail. Sampai sebagian mereka salaf ada yang mengatakan, wallahi law alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi la talabuhu walau bisuyub. Ya. Setelah mereka merasakan nikmatnya qiyamul lail, mereka ada yang berkata, kalau seandainya demi Allah raja-raja dan anak-anak raja itu tahu bagaimana kebahagiaan yang kami rasakan dengan sebab qiyamul lail ini, mereka akan ambil walaupun dengan menghunus pedang. Tapi mereka nggak tahu bagaimana kelezatan yang kami rasakan dengan sebab qiyamul lail. Abu Sulaiman mengatakan, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwihim. Ya, orang-orang ahli qiyamul lail itu
di malam harinya itu lebih lezat dibandingkan orang-orang ahli lahu, orang-orang yang hura-hura, habiskan malamnya dengan begadang, joget, ngedugem kayak apa itu. Mereka nikmat, lezat dengan hal itu, tapi orang-orang ahli qiyamul lail lebih lezat dengan malamnya, dengan qiyamul lailnya dibandingkan orang-orang yang hura-hura tersebut. Ya, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaulal lail ma ahbabtul baqa' fid dunya. Kata Abu Sulaiman, kalau bukan karena adanya waktu malam di dunia, aku enggak suka hidup di dunia ini. Aku enggak enak hidup di dunia kalau enggak ada waktu malam. Makanya mereka nanti-nanti datangnya malam itu. Saya mau tanya, Bu, apa mungkin enggak Allah samakan antara orang yang qiyamul lail di malam hari, bersimpuh di hadapan Allah, qiyamul lail di malam hari gitu ya, berdiri di hadapan Allah di malam hari, dengan orang-orang yang bergadang dengan hal-hal yang dosa, maksiat, hal-hal yang haram itu? Mungkin nggak Allah samakan mereka, Bu? Nggak akan pernah, demi Allah. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di malam hari, mungkin minum khamr, menonton yang haram-haram, ngedugem, berjoget, apa, dan seterusnya. Mereka sambil tertawa ya, senang ya. Tapi lihat besok hari, gimana nasib dia? Males. Mukanya udah kayak muka nggak ada indahnya, udah dilihat itu kayak muram, udah nggak jelas, itu ngantuk, malas, ya kesel dan seterusnya, itu lemah, gundah, nggak ada bahagianya walaupun semalam dia tawa-tawa. Tapi orang-orang qiyamul lail yang di malam hari air matanya membasahi ya wajahnya, ya subhanallah, menetes ke jilbabnya, mungkin ke muknahnya air matanya, menangis dia di malam hari, tapi besok paginya dilihat masya Allah berseri-seri, bahagia, happy, semangat, insyirahus sadar, dadanya terasa lapang. Kok beda gitu? Nggak mungkin loh Allah samain gitu. Yang malamnya ketawa-ketawa dengan maksiat, dengan yang nangis dengan qiyamul lail, ya, munajat di malam hari, di sepertiga akhir malam. Nggak akan mungkin Allah samakan di besok harinya, di waktu paginya. Nggak akan pernah sama tampangnya mereka itu. Bahkan kalau seandainya kelezatan semua ahli maksiat di muka bumi ini digabung jadi satu, kelezatan ahli maksiat digabung jadi satu, ya, jadi kita VS-kan dengan kelezatan satu rakaat orang ahli qiyamul lail, maka akan lebih apa, Bu? Apa? Akan lebih lezat satu rakaatnya ahli qiyamul lail dibandingkan kelezatan apa? Kelezatan maksiatnya semua penduduk dunia bila digabungkan jadi satu. Lebih lezat satu rakaat orang ahli qiyamul lail, Ibu Subhanahu. Hadis Tabrani dengan sanad yang hasan. Nabi pernah katakan, "Thalathatun yuhibbuhumullah." 3 orang yang Allah cintai. Wa yadhaku lahum, Allah ketawa sama mereka. Wa yastabshiru bihim, Allah berseri-seri dengan mereka. Allah senang Allah tuh sama 3 orang. Disebutkan di antaranya dari 3 orang itu, walladzi lahum ra'atun hasanah, orang yang punya istri yang cantik. Kalau sebaliknya, suami yang ganteng. Wa firashun layyin, kata Nabi SAW, dia punya kasur yang sangat apa? Empuk, lembut sekali. Apa mereknya, Bu, yang lembut, yang mahal tuh? Nggak usah sebut. Ya, punya kasur yang sangat lembut, empuk, Masya Allah. Saya tahu sih, cuman saya nggak mau sebut, Ibu. Pernah ngelihat. Kemudian apa? Ya, layyinun hasan, kasurnya udah lembut, empuk, cakep lagi, mahal pula. Ya, tertinggi udah gitu kan. Masyaallah. Fa yaqumu minal lail, ternyata dia bangun di malam hari, ya. Ya, maka Allah mengatakan, "Ya daru syahwatahu wa yadhkuruni." Itu hamba, dia ninggalkan syahwatnya, syahwat tidur, syahwat kasur yang empuk, ya, kemudian selimut yang Masya Allah ademnya minta ampun, dia tinggalkan semua, pelukan suaminya, pelukan istrinya, dia tinggalkan semua, dan dia mau ingat aku di jam segini, kata Allah. Walau syarakat, padahal kalau dia mau dia bisa tidur, ngorok aja gitu kan, tapi dia bangun mengingat aku, dia berdiri, dan Masya Allah. Allah tertawa kepada orang tersebut, Allah cinta kepada orang itu, Allah berseri-seri senang dengan orang tersebut, subhanallah. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, apa faedahnya Allah ketawa sama kita? Manfaatnya buat kita kalau Allah ketawa kepada kita apa? Jawabannya hadis Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Tabrani, Nabi bersabda, "Wa idza dhahika rabbuka ila 'abdin fid dunya fala hisab 'alaih." Apabila Tuhanmu, Rabbmu tertawa kepada seorang hamba di dunia,
maka nanti tidak ada hisab buat dia. Nggak ada hisab buat orang yang bikin Allah ketawa. Mari kita berusaha ibu-ibu punya amalan rahasia yang bikin Allah tersenyum atau tertawa, supaya kita nanti bebas dari hisab. Ini hadis disahihkan Imam Albani dalam Sahih At-Targhib. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ini akhir-akhir kajian kita, materi kita karena waktu, "Shallu rak'ataini fi dhulmatil lail li wahsyatil qabri." Salatlah, ini sahabat Abu Dzar nasihatin nih. Salatlah kalian 2 rakaat, padahal cuma 2 rakaat kata beliau, coba bayangkan. Walaupun hatta cuma 2 rakaat. Salatlah 2 rakaat dalam kegelapan malam sebelum masuk gelapnya kubur, kata beliau. Sebelum masuk gelapnya kubur, salatlah di kegelapan malam agar nanti menjadi cahaya di gelapnya kubur. Jadi seolah-olah qiyam 2 rakaat di waktu malam itu ibu seolah-olah pelindungan dari gelapnya kuburan. Subhanallah. Nabi bersabda kepada Ibunda Aisyah, ini menunjukkan Nabi kita cinta sama istri beliau, ya. Kepada istri-istri beliau ingin supaya istri-istrinya juga masuk surga, ahli qiyamul lail. Dalam hadis sahih Muslim, ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yusalli fil lail minal lail, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari, fa idza ya autara qala, apabila sudah selesai salat witir, udah terakhir udah itu salat malam beliau dengan witir, maka beliau mengatakan, qumi fa autiri ya Aisyah. Aisyah, bangun sayang, bangun witir. Ya, dan ini sebagai apa yang didoakan rahmat oleh Rasul, ya. Semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari, kemudian dia sholat, setelah itu dia bangunkan istri. Kalau nggak mau, dikasih seember air, dipercikkan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat, kemudian setelah dia sholat dibangunkan suaminya. Kalau suaminya ogah, dipercikkan air. Masya Allah, ta'awun yang indah, bareng-bareng gitu kan, subhanahu wa ta'ala. Ta'awun yang indah, saling membangunkan untuk qiyamul lail, ibu subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau kebetulan suami pas bangun juga, istri pas bangun juga, nggak janjian, boleh nggak jamaah waktu itu? Kalau nggak janjian, boleh. Dan boleh nggak berdiri di samping persis ketika sholat, berdiri berdua sama sang mahram? Boleh apa tidak? Kata para ulama, boleh. Boleh. Bapak sholat dan istri kebetulan bangun juga, ayo barengan aja di sampingnya persis. Boleh. Ya. Boleh kata para ulama, karena mahram jatuhnya, ya. Taib. Kemudian Nabi Muhammad SAW bukan mahram karena pasangan, karena istri, karena istri gitu kan, karena suami gitu. Boleh gitu subhanahu. Kemudian apa? Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuqidhu sawahibal hujurat." Dalam hadis yang agak panjang, "Man yuqidhu sawahibal hujurat likai yusallin rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah." Siapa kira-kira yang mau bantu bangunin istri-istriku di kamar-kamar tuh? Istri beliau kan banyak tuh, sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau bantu bangunin istri-istriku di kamar-kamar itu? Supaya apa? Supaya mereka bangun sholat malam semua. Betapa banyak wanita yang berpakaian di dunia telanjang nanti di hari kiamat, telanjang nanti di hari akhirat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Setebal apapun selimut kita, pakaian tidur kita, secakap apapun, ingat Bu, nanti kita akan telanjang di hari itu. Ya, bangunlah sebagian dari malam itu untuk hari tersebut, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan semua nabi itu habit mereka qiyamul lail, sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari jalan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya apa? Tentang Nabi Daud, Rasulullah SAW bersabda tentang Nabi Daud alaihissalam, wa kana yanamu nisfal lail, dan adalah Nabi Daud itu tidur di separuh malam pertama, wa yaqumu thuluthahu, kemudian beliau qiyamul lail sepertiganya, wa yanamu sudusahu, kemudian 1/6 akhir malam beliau tidur lagi. Itu Nabi Daud alaihissalam. Berarti para nabi dulu juga qiyamul lail. Dan sebagian salaf mengatakan, ibu, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah hiya qiyamul lail. Sesungguhnya di dunia ada surga. Di dunia ada surga. Siapa yang tidak masuk surga dunia, jangan harap dia masuk surga akhirat. Ternyata surga dunia itu adalah qiyamul lail, kata sebagian salaf, ya.
ya, yang Qiyamul Lail ini Ibu, sebagaimana Rasul bersabda di hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim, afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Seabdul salat sunnah setelah salat fardu ya. Seabdul salat sunnah setelah salat fardu itu adalah apa, Bu? Salatul lail, salat di malam hari ya, itu. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mohon maaf atas kekurangan ilmu yang sedikit tadi, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat saya pribadi dan kita semua. Kalau ada kata-kata dan pola saya yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan daurah kita kali ini ya dicatat sebagai amal saleh ya di sisi Allah Azza wa Jalla yang akan menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumil qiyamah ya. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengadakan lagi daurah-daurah ya gratis seperti ini insyaallah taala. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi